Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Universitas Tarumanegara berpartisipasi dalam M-Block Design Week 2024, sebuah perhelatan yang berlangsung selama 10 hari. Acara ini merupakan bagian dari perayaan ulang tahun kelima M-Block yang diselenggarakan di M-Block Space bekerja sama dengan Euphoria. MBDW 2024 menjadi platform penting bagi kreator dan desainer untuk memamerkan inovasi serta ide-ide segar dalam dunia desain. Salah satu kontribusi paling menarik dari UNTAR adalah instalasi yang ditampilkan oleh program studi desain interior yang berkolaborasi dengan First Home dan Playo. Instalasi bertajuk Room Number 9, The Library, dirancang untuk menggugah rasa ingin tahu dan kesadaran akan pentingnya penggunaan material yang lebih ramah lingkungan dan inovatif. Booth ini menonjolkan berbagai jenis material, mulai dari bahan bio-based hingga material daur ulang, yang bertujuan memperkaya pengalaman ruang. Dua karya utama di booth UNTAR yang berhasil menarik perhatian pengunjung adalah Arkatana dan Kidekoset. Arkatana adalah hasil karya Ferdinand Kendall, seorang dosen desainer interior UNTAR yang terinspirasi oleh rumah adat Tongkonan. Karya ini terbuat dari 100% rotan alami dan memanfaatkan limbah kaos yang dianyam oleh komunitas ibu-ibu di Bantar Gebang. Proyek ini tidak hanya menampilkan penggunaan bahan daur ulang secara kreatif, tetapi juga memberdayakan komunitas lokal melalui kerajinan tangan yang bernilai tinggi. Di sisi lain, Kidekoset adalah rangkaian furniture edukatif yang dirancang oleh Maitri Widya Mutiara untuk anak-anak usia dini. Menggunakan material plastik daur ulang dari mortier, Kidekoset dirancang dengan bentuk geometris yang tidak hanya mengedukasi anak-anak tentang konsep ruang dan bentuk, tetapi juga menanamkan nilai keberlanjutan sejak usia dini. Instalasi Room Number 9, The Library, juga menunjukkan inovasi dalam desain interior. Dirancang oleh Shania Jesse dan Gladys Abelia dari First Home. Instalasi ini mengusung konsep Smart Modular Design. Desain ini tidak hanya menonjolkan keindahan dan fungsionalitas, tetapi juga fleksibilitas serta aspek keberlanjutan. Dengan pendekatan modular, The Library dapat dirakit, dibongkar, dan diaplikasikan kembali sesuai kebutuhan, tanpa mengurangi nilai estetika dan fungsionalitasnya. Pendekatan ini menawarkan solusi konkret terhadap masalah limbah yang sering muncul di industri eksibisi, di mana banyak instalasi berakhir sebagai sampah setelah acara selesai. Di hari terakhir MBDW 2024, acara ini menampilkan serangkaian sesi talk show, salah satunya bertema Reimagining Space, How Sustainability Shapes for the Future of Interior Design Industry. Talk show ini dihadiri oleh narasumber-narasumber kompeten seperti Dwi Sulistiawati dari UNTAR, Eugenio Hendro dari Eugenio Hendro Studio, Hendro Hadinata dari Studio Hendro Hadinata, dan Roni Timothy dari First Home. Dalam diskusi tersebut, para narasumber mengeksplorasi bagaimana keberlanjutan dapat membentuk masa depan industri desain interior. Dalam era pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals, dosen desain interior UNTAR Dwi Sulistiawati menekankan pentingnya desain interior yang tidak hanya estetis, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi penggunaannya. Menurutnya, desain yang baik harus mampu meningkatkan kualitas hidup individu yang menggunakannya. Dwi menjelaskan bahwa untuk menciptakan desain yang efektif dan berkelanjutan, desainer perlu memahami kebutuhan dan keinginan pengguna. Menurut Dwi, setelah membangun empati, langkah selanjutnya adalah mendefinisikan kebutuhan pengguna secara spesifik. Desain yang bagus itu bagaimana si user itu memiliki nilai hidupnya lebih bertambah baik. Gitu. Nilai hidup bertambah baik itu tentunya ketika menggunakan desain kita, dia sehat, healthy tadi yang saya bilang. Kemudian dia happy. Jadi kalau ketika dia menggunakan desain kita yang sustain happy, dia akan pakai yang sustain terus gitu. Empati terhadap user. Jadi kebutuhan user itu apa? Supaya dia tidak waste, tidak sia-sia. Karena kan dia yang pakai gitu. Kita bikin sesuatu tapi kita gitu, bukan dia. Kita harus empati sama user. Gitu. Setelah empati kita bisa mendefinisikan terhadap kebutuhan dia. Apa saja sih, masalah apa sih sebenarnya sehingga dia butuh desain kita, gitu. Kebutuhan apa untuk bisa aktivitas berkehidupan dia itu di dalam desain kita itu menjadi mudah, menjadi merasa happy, merasa merasa senang gitu. Dan apapun yang dikerjakan dengan menggunakan itu tuh segala sesuatu terpenuhi sukses gitu. Sementara itu, Creative Director of First Home, Roni Timothy, menyoroti pentingnya membangun kesadaran masyarakat mengenai keberlanjutan dalam desain interior. Roni menjelaskan bahwa First Home berusaha menciptakan komunitas yang peduli terhadap isu-isu keberlanjutan melalui inovasi desain yang berkelanjutan. First Home selama 5 tahun terakhir berkomitmen untuk mengatasi masalah ini dengan mengurangi limbah
dari setiap pameran yang mereka ikuti. Dari sisi interior design kami merancang, kami memikirkan bagaimana caranya tuh untuk membuat sebuah perancangan yang kedepannya itu bisa dipakai berkelanjutan. Karena jujur kita lihat sekarang isu daripada eksibisi sendiri adalah limbah daripada instalasi. Banyak kan kalau misalnya pameran udah selesai, semuanya itu langsung jadi sampah, langsung dibongkar semuanya gitu ya. First Home selama 5 tahun belakangan ini ketika kami ada di industri, kami belajar untuk kayak menjaga itu. Kita mengurangi sampah limbah daripada pameran, kami coba untuk mengelola kembali barang-barangnya untuk dipakai lagi di next event. Mungkin tidak semuanya bisa sampai 80%, tapi bisa kadang-kadang 100% semuanya. Dan dengan juga desain yang smart modular design, yaitu kalau misalnya ukurannya dari project ini adalah kurang lebih 25 meter persegi, kita juga pikirin nanti ke depannya di ukuran 36 meter persegi, 9 meter persegi, dan lain-lainnya. Ketua Pelaksana M-Block Design Week 2024, Ferdinand, menegaskan bahwa tujuan utama dari acara ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya desain berkelanjutan, serta memperkenalkan berbagai material alternatif yang dapat dihasilkan dari limbah, baik dalam bentuk biobased maupun limbah industri. Ferdinand berharap bahwa melalui MBDW 2024, industri kreatif di Indonesia dapat lebih mendekati pencapaian SDGs. Harapan dan tujuannya pertama kita sebetulnya pengen meningkatkan awareness sih ke masyarakat umum gitu ya, bahwa pentingnya sustainable design dan juga adanya material-material alternatif yang bisa dihasilkan dari limbah-limbah, baik dia bentuknya bio-based maupun dari industrial waste. Jadi supaya industri kita bisa lebih mengenal material alternatif dan juga menggunakan material alternatif, karena sekarang ini material alternatif itu kan tergolong cukup mahal ya penggunaannya dalam industri. Jadi semoga dengan awareness ini industri bisa kenal material alternatif sehingga demand-nya lebih tinggi, sehingga harganya juga lebih murah, sehingga harapan kita industri kreatif di Indonesia bisa reach SDG tadi itu, Sustainable Development. Tim Eljon Media melaporkan.